Selamat pagi anak ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu mengabsen dulu ya. Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Wahyu, Kaila. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Oke, sakit ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak ibu. Mas, kita doa dulu yang kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Ya. Tadi ibu mengabsen ada anak ibu yang tidak hadir. Si Wahyu dengan si Kaila. Karena sakit. Kita semua harus menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihan dan makanan yang kita makan. Ibu bertanya, anak ibu sudah sarapan semua? Sarapan apa? Nasi. Kalau tidak ada nasi bolehlah mie. Tapi jangan ciki-ciki. Ciki-ciki itu bukan untuk sarapan. Itu untuk kita jajan, bukan untuk sarapan ya. Nah, tapi kita bukan sarapan aja baru pergi ke sekolah. Apalagi harus mandi. Mandinya pakai apa? Pakai sabun. Harus bersih semua badan. Nah, baru gosok gigi. Semua ya anak ibu udah gosok gigi? Semuanya? Si Saroha gosok gigi? Iya, betul. Oh iya, harus gosok gigi ya, biar bisa menjaga kebersihan tubuhnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita yel dulu yuk. Oke? Oke. Terus, ayo yel-yelnya. Siapa anak pintar? Siapa? Tepuk anak pintar. Kamu pintar. Semua pintar. Oke, harus jadi pintar. Siapa mau jadi anak pintar? Semua. Kalau mau jadi anak pintar harus rajin belajar. Dengan kita rajin belajar, maka bisa menjadi anak pintar. Tidak ada Tuhan menciptakan seseorang menjadi anak bodoh. Ya, siapa yang bikin bodoh? Kita sendiri. Kalau malas belajar. Tapi anak ibu semua ini mau pintar. Oke? Sudah semangat untuk belajar? Iya, sudah. Mari kita kembali ke topik kita ya. Kita masuk dengan kerukunannya. Kerukunan melalui pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan SPDP. Tujuan hidup rukun ini kita pelajari agar anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak yang mempunyai sosial yang baik. Contohnya, bisa berinteraksi, berteman, bersahabat dengan yang tidak seagamanya, tidak sesukunya, ataupun beda fisiknya. Bahkan beda perekonomiannya. Banyak perbedaan yang kita jumpai di kalangan lingkungan kita sekitar maupun dimanapun kita berada. Dengan mempelajari hidup rukun ini, anak-anak ibu akan memahami berapa agama yang ada di Indonesia.
Indonesia, berapa suku yang ada di Indonesia? Paling kecil suku yang ada di kelas kita. Jadi tema ini menyuruh kita atau mengharuskan kita harus bersifat rukun walaupun kita berbeda agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Oke anak ibu, ya kita harus bisa bersosialisasi baik di rumah maupun di sekolah. Jangan ada yang berkelahi. Itulah tujuan pembelajaran kita ya. Sekarang kita ibu suruh dulu buka buku bahasa Indonesianya. Ibu sudah dibuka. Dari kalimat tanya. Iya, kalimat tanya. Kata apa saja yang bisa digunakan dalam kalimat tanya? 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? 7. Berapa? Itulah kata yang bisa digunakan dalam membuat kalimat tanya. Jadi, adakah anak ibu yang bisa mencontohkan 3 kalimat tanya? Ya, Eca katanya, silakan anak ibu maju ke depan. Iya, kalau kita berani maju ke depan berarti mau jadi anak pintar. Silakan anak ibu. Buat suaranya ya, biar kawan-kawannya mendengarkan. Contohnya 1 apa anak ibu? Apakah kamu sudah siap? PR. Sebagai anak sekolah kita harus mengerjakan PR. Jangan tidak dikerjakan PR-nya. Udah siap anak ibu PR-nya? Udah. Yang kedua anak ibu, apa katanya? Di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Itu kalimat tanya, menanyakan tempat tinggal kita, menanyakan tempat tinggal kita. Yang ketiga anak ibu, mana ibu? Siap. Apa katanya? Siapa namamu? Dia menanyakan nama kita. Siapa namamu? Nama saya. Siapa namamu? Eca, nama saya Eca. Seperti itu ya anak ibu. Ya tolong tepuk tangan untuk Eca. Oke, berani. Silakan anak ibu. Oke. Dari contoh-contoh yang telah dibuat oleh kawannya, jadi kita bisa membuat tugas. Ibu akan memberikan tugasnya membuat kalimat tanya sebanyak apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Sekarang dikerjakan. Oke? Biar lebih paham. Anak ibu ya? Iya, sampai 7. Dengan kalimat-kalimat tadi ya. Oke. Sudah siap anak ibu? Sudah. Tugasnya tadi sudah siap. Tunjukkan ke depan biar ibu periksa. Ayo anak ibu tunjukkan tugasnya tadi. Oke. Dah, silakan anak ibu
Sudah siap? Sekarang kita ke pelajaran PPKN. Buka bukunya PPKN anak ibu. Sudah dapat semuanya? Sudah nampak pelajarannya? Sudah. Ibu sangat berharap membacanya harus jelas. Jangan ada yang mau cepat. Justin, tolong membacanya bagus biar lebih paham. Kalau membacanya tidak jelas, kita tidak bisa memahami apa yang kita baca, Kila. Ya, kalau belajar jangan dipegang yang lain, yang dipegang bukunya. Ya Kila, bukan sekilas saja, semuanya harus diminta fokus dalam pelajarannya. Oke? Oke. Rajin membaca itu baik, sering membaca itu baik untuk menambah ilmu pengetahuan. Makanya ibu selalu menerapkan sama kalian rajin membaca di rumah. Tadi telah kita baca pelajaran PPKN tentang toleransi, tentang hubungan rukun sesama agama, yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan berbeda sifat fisik maupun perekonomian. Banyak perbedaan di antara kita semua yang ada dalam kelas ini. Jadi tadi kan sudah ada contohnya anak ibu. Sila pertama contohnya apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh perilaku yang melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila-sila berikutnya. Sudah kita baca tadi dengan seksama apa itu contoh-contoh dari kelima sila Pancasila tadi. Jadi ibu berharap anak ibu bisa memahami tentang pembelajaran kita tentang bagaimana hidup rukun. Hidup apa anak ibu? Hidup rukun. Kalau kita bisa rukun dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman sekelas, dengan kakak-kakak yang ada di kelas tinggi, akan menimbulkan hidup yang rukun, yang tenang, yang tentram, tanpa ada perkelahian. Jadi ibu juga berharap anak ibu untuk memahami apa dari simbol-simbol tersebut, bisa memahami contoh-contoh dari sila-sila yang 5 tadi. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang. Yang kedua? Apa lambangnya anak ibu? Bangka. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya anak ibu? Pohon beringin. Yang keempat? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, melambangkan apa dia? Kepala banteng. Yang kelima? Kapas. Ibu akan menyuruh besok anak ibu untuk menghafal Pancasila berserta lambangnya. Itu hafalan lisannya yang maju ke depan satu-satu.
Ya, tugasnya itu tugas untuk besok. Dan juga menuliskan ke dalam buku pelajaran PPKN-nya contoh-contoh perilaku yang menunjukkan 5 lambang tersebut, 5 sila tersebut. Mengerti anak ibu apa tugasnya? Mengerti anak ibu apa tugasnya? Mengerti. Sekarang untuk kita mempelajari SBDP, kita akan menyanyikan lagu. Kan sudah kita pelajari lagunya kan? Ya, kita pelajari lagunya. Lagu apa kita semalam kita pelajari? Indonesia. Indonesia Raya. Ya. Ya. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3. Ya. Indonesia setiap hari Senin pada upacara bendera. Jadi kita harus mencintai bangsa kita dan juga harus menjalin persatuan, kesatuan bangsa kita, ya, dengan cara hidup rukun. Itulah pelajaran kita yang kita mulai dari tema hidup rukun. Jadi ibu meminta kita harus menjalin hidup yang rukun di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya seperti tempat wisata, tempat bermain. Kita harus menjalin hidup rukun, ya anak ibu. Ya, sekarang pelajaran kita telah selesai. Tutup bukunya anak ibu. Ya, tugasnya sudah ada kan anak ibu? Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah sebagai kesimpulan pembelajaran kita yang sekarang. Besok kita ke pembelajaran matematika. Ya, sudah ditutup bukunya anak ibu? Sudah disimpan ke laci. Biar kita tutup pelajaran kita satu hari ini anak ibu. Oke. Sebelum kita menutup, silakan anak ibu. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, segala sesuatunya harus kita tutup dengan
berdoa. Oh, anak ibu akan permisi. Sebelum itu, anak ibu jangan lupa kerjakan PR-nya ya anak ibu. Kerjakan tugasnya yang telah ibu berikan tadi. Terima kasih.